Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, waktu lalu itu ada yang komentar, request, Bang cariin dong HP yang RAM-nya 6GB, tapi harganya di bawah 1,5 juta. Dan ini dia jawabannya. Nah, HP ini saya beli dengan harga 1,3 jutaan, itu belinya di Lazada, dan dikirim dari luar negeri. Harga segitu udah termasuk pajak bea cukai ya. Dan lama pengirimannya itu termasuk gak lama-lama banget sih. Hampir 2 minggu, tanggal 31 saya pesan, tanggal 12 itu nyampe ke rumah saya. Dan itu lebih lama kalau kalian beli di AliExpress, itu bahkan bisa sampai 1 bulan. Rata-rata kurang lebih 1 bulan. Dan di sini ada Yumi Digi Z2. Untuk penampakan boxnya seperti ini, warna hitam, khas Yumi Digi banget, simple tapi kelihatan premium. Di sini Yumi Digi-nya berwarna merah. Ini bisa dibuka seperti ini ya. Oke, di bagian belakang, nah ini ada keterangan spesifikasi Yumi Digi Z2, CPU MediaTek Helio P23, terus sistem Android-nya 8.1 atau Oreo, karena memang ini bukan HP keluaran terbaru. Terus memori RAM 6GB, ROM 64GB, baterai 3850 mAh. Screen atau layar 6,2 inch, resolusinya Full HD+, kamera 16 megapiksel plus 8 megapiksel, ini untuk belakang ya, dan depan ternyata sama aja, 16 plus 8 dan lain-lain. Oh ya, HP ini juga sudah support dengan wireless charging dan sudah support juga dengan fast charging 18 watt. Oke, ini seri IMEI made in China, warnanya Twilight. Oke, kita langsung buka aja. Nah, di dalamnya ini seperti yang saya temui di Yumi Digi sebelumnya. Ada kertas bertuliskan terima kasih pada intinya. Oke, ini ada si HP-nya. Kita taruh dulu. Ada sebuah amplop. Isinya apa ya? Nggak mungkin kalau uang. Nah, di sini ada SIM tray injector dan juga ini buku panduan. Oke, ini kertas apa nih? Ada gambar cewek. Oke, kita taruh. Nah, di sini ada kepala charger yang punya output 5 volt 2 ampere atau 9 volt 2 ampere atau 12 volt 1,5 ampere. Yang artinya ini sudah fast charging 18 watt. Kemudian di sini ada adapter Type-C to jack audio 3,5 mm. Jadi bisa dipastikan kalau HP-nya ini nggak punya jack audio 3,5 mm, tapi ini bercabang ya. Ada juga yang Type-C to socket Type-C. Jadi ini bisa dicas sambil dicolok dengan earphone atau headset. Dan yang terakhir ada kabel USB khas Yumi Digi juga berwarna merah. Ini sudah Type-C. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Nah, di sini ternyata udah dibawakan dengan case ya. Ini silikon, warnanya hitam. Dan di sini ada tekstur seperti kulit jeruk. Ini kita pas dulu. Dan kita lepas ini plastik yang menempel biar kelihatan lebih bersih. Oke. Untuk bagian depan ini juga ada ya. Asik. Nah, di sini sudah tertempel screen protector dan bagian back covernya. Wow, ini kelihatan keren banget, kelihatan premium ya. Warna gradasi antara ungu dan bawahnya ini warna hijau. Ada berapa warna ini? Kalau warna di boxnya tadi kan ini Twilight. Untuk back covernya ini bahannya bukan dari plastik ya, tapi ini asli dari kaca. Saya baca di web resminya, bukan plastik yang diberi finishing menyerupai kaca, ini asli kaca. Dan untuk framenya di sini bahannya dari metal, ada agak kehitam-hitaman. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol firmware. Di sisi atas ada lubang untuk mikrofon, ini untuk mikrofon kedua ya. Dan di sisi kiri ada slot SIM, kita lihat. Oke, di sini tipenya itu hybrid ya, SIM keduanya bergantian dengan micro SD. Dan ini SIM yang paling kecil atau nano. Kita langsung pasangkan kartu SIM.
Nanti kita lihat itu dapat sinyal apa enggak, sekaligus memberi jawaban teman-teman. Terus di bagian bawah, lubang untuk speaker, ada port USB Type-C, yang satunya pasti lubang untuk mikrofon. Di bagian belakang ada tulisan Yumi Digi, dual kamera, sensor pemindai sidik jari, dan dual tone LED flash, karena di sini punya dua warna yang berbeda. Nah, untuk desain kameranya ini rata dengan back cover, nggak menonjol atau masuk ke dalam. Dan di bagian depan ini layarnya 6,2 inch. Memang dipegang kalau di zaman sekarang itu compact, yang rata-rata HP zaman sekarang itu 6,5 inch. Nah, di sini ada dual kamera, 16+8, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Oke, langsung saja kita nyalakan. Dan oke, ini sudah melewati setup wizard dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Seperti biasa, langsung kita tes aja untuk performa sensor pemindai sidik jarinya. Oke, di sini memang performanya itu nggak bisa dikatakan cepet ya. Tapi ya udah lumayan sih, ini udah akurat banget. Oke, nah untuk layar ini 6,2 inch, resolusinya Full HD Plus IPS. Dan ini kualitasnya memang bagus ya bila kita bandingkan dengan IPS di HP lain. Ini kelihatan tajam asli. Untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini bisa dikatakan tipis kalau kita bandingkan dengan HP yang seangkatan dengan HP ini ya, HP zaman dulu. Kalian bisa lihat sendiri. Apalagi di bagian kanan dan kiri layar ini tipis banget. Untuk jaringan ini aman, dapat 4G ya, bisa buat internetan. Dan emailnya sudah saya cek di database Kemenkominfo, itu memang sudah terdaftar. Agak lucu juga pas baca review pembeli di Lazada, itu komentarnya kayak gini. HP-nya dapat sinyal, tapi sayangnya tidak terdaftar emailnya itu di database Kemenperin. Ya jelas, kalau HP impor itu database-nya di Kemenkominfo. Kalau Kemenperin itu kan HP yang di industri dalam negeri. Dan itu cuma diberi bintang 1. Berarti dianya aja yang nggak tahu ya. Oke, dan oh ya, untuk ngurus email kalau di Lazada itu mudah banget ya. Kita nggak usah susah-susah ngurus, kita tunggu aja di rumah, HP-nya nyampe langsung bisa dipakai. Kecuali kalau kita impor dari AliExpress itu agak ribet, harus ngurus di bea cukai dan itu kita harus memberikan data-datanya. Kalau di Lazada itu mudah banget. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk aplikasi itu bersih, nggak ada aplikasi bloatware, dan UI-nya ini lebih ke stok Android. Tapi ya ada customisasi, tapi cuma dikit aja. Oke, kita cek di sistem, terus tentang ponsel. Nah, di sini untuk versi Android-nya itu memang termasuk lama ya, yaitu versi 8.1 atau Oreo. Ini ROM 6 GB dan RAM 6 GB. Jujur sih dari tadi itu pengen bilang kalau layarnya ini kualitasnya bagus, warnanya tajam. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama AIDA 64. Nah, kita lihat di sistem. Ini model Yumi Digi Z2. Terus RAM 6 GB LPDDR4X. Ini real ya, bukan abal-abal. Karena di sini totalnya kalau ukuran MB 5800-an. Kalau yang abal-abal itu RAM 6 GB, tapi di bawahnya yang MB ini itu bisa sampai 6000 lebih ya. Kali ini real. Dan untuk internal storage dari 64 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 52 GB. Kalau di bagian CPU, nah ini pakai MediaTek Helio P23 octa-core 2,0 GHz dan fabrikasinya ini 16 nanometer. Ya lumayan sih ya, maksudnya itu ya nggak low banget. Kalau kita bandingkan dengan Helio P22 terus Helio G25, sebenarnya lebih kencengan ini, cuma kalau untuk konsumsi daya dan stabil itu kalah. Karena G25 terus P22, G35 itu kan 12 nanometer, kalau ini 16 nanometer. Terus bagian layar 1080x2246 atau Full HD Plus IPS. GPU Mali G71, kalau P23 ini G71 MP2 ya. Oke. Untuk baterai di sini terdeteksi dengan akurat yaitu 3850 mAh. Sudah support fast charging 18 watt dan juga sudah support dengan wireless charging. Tapi sayangnya di sini saya nggak punya wireless charging, jadinya nggak bisa tes. Oke,
Kita lanjut lihat di ini kelengkapan sensor. Nah, di sini sensornya itu lengkap, sensor gyroscope ada, magnet ada, dan ini gyroscope-nya bukan abal-abal yang pakai software ya. Ini real hardware. Terus kita lihat Antutu Bixma, kira-kira skornya dapat berapa? Helio P23 di zaman sekarang, dan ini saya pakai Antutu versi 9 ya, versi terbaru. Itu dapat skor di angka 117 ribuan dengan rincian seperti ini. CPU 36 ribuan dan GPU 17 ribuan. Nah, di sini nih untuk kelebihan P23 dibanding P22, terus G25 bahkan G35, yaitu di bagian GPU. Ini dapat 17.000. Kalau P22 yang pakai Power VR berapa? Saya lupa. Itu dapatnya kurang lebih 11 ribuan ya. Kalau ini 17.000. Memang di Antutu versi 9 ini skornya naik ya dibanding versi 8. Terus kita cek untuk multi touch. Ini kira-kira mendukung hingga berapa titik sentuhan? Mantap, di sini sudah mendukung 10 titik sentuhan. Nah, kita langsung mainkan real drum ya. Kira-kira responsivitas layarnya itu gimana? Enak apa enggak? Ada delay apa enggak? Real drum. Nah, untuk respon layarnya ini enak ya. Itu delaynya sedikit banget, kalau kalian nggak teliti itu nggak akan terasa. Pada intinya ini enak untuk respon layarnya. Terus kita coba langsung mainkan game yang pertama, Genshin Impact. PUBG dulu. Nah, ini Genshin Impact dulu aja ya. Karena ya itu pasti ada yang request, "Bang, mainin Genshin Impact dong." Padahal kalau kita lihat dari spesifikasi CPU-nya ini memang nggak mumpuni ya, tapi itu ada juga yang memandang dari RAM, karena RAM-nya ini kan 6 GB. Oke, ini udah masuk ke dalam game Genshin Impact. Ini grafiknya masih bawaan ya untuk setelannya. Dan di sini memang parah ya untuk frame drop-nya. Ini kelihatan jalan aja kayak gini, kelihatan patah-patah. Kita lihat di sini untuk settingan grafiknya. Nah, ini defaultnya dapat seperti ini. Yang rendah, bukan terendah ya. Kita coba atur yang paling terendah. Untuk FPS-nya ya, 30 aja lah. Nggak usah di set yang paling tinggi, maksudnya yang 60 FPS. Dan di sini di set ke yang paling terendah, ini masih kerasa yang lag-nya. Ya, ini wajar aja sih karena kan prosesornya Helio P23, prosesor yang udah lama. Dan memang kalau kita lihat dari skor Antutu itu memang nggak mumpuni. Game ini kan beratnya nggak ngotak. Oke, ini langsung keluar aja dah untuk game Genshin Impact ya. Yang jelas di sini memang ya bisa, tapi bisa bikin kalian kesel. Oke, ini langsung keluar aja untuk game Genshin Impact. Selanjutnya kita coba untuk bermain game PUBG Mobile. Oke, ini udah masuk ke dalam game PUBG. Ini settingan grafiknya masih bawaan ya. Kita lihat. Nah, di sini secara bawaan itu grafiknya balance dengan frame rate medium. Tapi bisa kita atur ke grafik asli dengan frame rate high. Tapi saya yakin di settingan seperti ini akan frame drop parah ya. Kita setting di smooth high aja. Kalau zaman dulu sih di settingan smooth high Helio P23 itu termasuk lancar ya. Itu kalau zaman sekarang saya yakin nggak selancar dulu. Karena seiring dengan update-nya PUBG itu makin lama makin berat. Terus untuk gyroscope kita always on. Oke. Nah, untuk gyroscope di sini aman ya. Itu responsif karena di sini pakai gyroscope hardware bukan software, yang itu pasti akan delay kalau software. Oke. Nah, di sini memang ya, mungkin saya terbiasa coba di frame rate tinggi ya. Musuh aja ini nggak begitu kelihatan, mungkin saking noobnya saya. Ini pada intinya smooth high kurang enak ya.
Ini kerasa banget untuk FPS-nya itu naik turun. Ayo, ngapain juga ini saya? Kalian bisa lihat sendiri lah untuk FPS-nya seperti ini ya. Ini jalan gini aja dah. Mati. Mungkin ini di-set ke yang menengah aja, itu baru ya bisa gitu aja. Pada intinya untuk game PUBG ini udah nggak recommended ya untuk kalian yang bukan pro sih, yang sering main. Kalau untuk ini kita tembak bokongnya dapat. Kalau untuk sekedar bisa ya masih bisa sih, tapi kalian harus bisa menahan emosi ya, karena ini kerasa FPS-nya itu nggak stabil banget. Oke, langsung kita tutup aja game PUBG Mobile. Kita lihat di bagian kamera. Nah, untuk kamera belakang ini depan dan belakang sama-sama 16 megapiksel plus 8 megapiksel. Kalau kita lihat untuk sensor kamera ini ukurannya gede ya, lensanya 16 megapiksel. Oke. Untuk UI-nya seperti ini. Di sini ada mode video. Kita lihat untuk video ini bisa merekam hingga resolusi Full HD ya. Terus untuk depan kira-kira ini sama aja di Full HD mentoknya. Ada mode gambar stereo. Kalau stereo di sini untuk bokeh-bokehan, terus panorama. Untuk gambar, kalau dilihat di HP-nya ini kok hasilnya lumayan ya. Nanti kita lihat aja untuk hasil-hasil foto dan videonya. Dan di sini nggak ada yang namanya mode manual. Terus untuk kamera depan yang 16 megapiksel, di sini juga terlihat lumayan bagus ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja sebagai berikut. Nah, untuk kamera belakang ini pakai aperture kecil ya, yaitu f/1.7. Nah, di sini tuh makin kecil makin bagus. Sedangkan untuk depan itu pakai aperture f/2.0. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Yumi Digi Z2. Ini saya rekam menggunakan resolusi Full HD, dan memang di sini kerasa banget ya guncangannya karena tidak dilengkapi dengan stabilizer. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Ini kondisinya memang lagi panas banget. Sedangkan hasil perekaman video dari kamera depannya ya, yang sama-sama bisa merekam hingga resolusi. Lensanya itu 16 megapiksel. Oh ya, untuk kualitas mikrofon silahkan kalian nilai sendiri karena di sini tuh saya nggak bisa langsung mendengarkan. Yumi Digi Z2, HP yang punya harga 1,3 jutaan, tapi punya kelebihan yang paling menonjol yaitu RAM 6 GB, sudah support dengan wireless charging, dan satu lagi sudah support dengan fast charging 18 watt. Kalau untuk desain ini memang masih kerasa premium ya, karena wajar dulu ini adalah flagship dari Yumi Digi. Back covernya ini berbahan dari kaca, asli kaca, dan ini memang finishingnya bagus. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.